Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menunajatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa merasakan indahnya hidup ini. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin yang berbahagia, semua manusia yang diciptakan ke dalam permukaan bumi ini pasti menginginkan atau menambahkan yang namanya kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan dunia akhirat tergantung kepada diri kita sekalian. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena al-waktu kas-sayf, waktu bagaikan pedang. Ketika kita mampu memanfaatkan pedang kita dengan baik, maka kita tidak akan dikecelakakan oleh pedang itu sendiri. Begitu pula dengan waktu. Ketika kita mampu memanfaatkan waktu kita dengan baik, maka kita tidak akan dicelakakan sendiri oleh waktu. Karena itu, marilah kita pandai-pandai dalam memanfaatkan waktu kita. Karena waktu tidak akan bisa terulang. Ketika kita lalai dari waktu kita, maka kita akan diseliputi penyesalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, wal auf, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihah, kecuali orang-orang yang ada iman dalam hatinya dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar, saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati untuk menatapi kesabaran. Maka dikecualikan dari golongan manusia yang akan terhindar dari kerugian adalah yang hatinya beriman kepada Allah dan anggota tubuhnya ikut melaksanakan amal-amal yang saleh. Saling menasihati untuk menaati kebaikan, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saling menasihati untuk menatapi kesabaran, yakni sabar menghadapi cobaan dan gangguan dari orang-orang yang ia perintah untuk melaksanakan kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Hadirin yang berbahagia, pernah pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati seseorang. Nasihat yang penting diingat selagi masih hidup di dunia ini. Rasulullah menasihati seseorang, iktanim khamsa qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla faqamika, wa ginaka qabla faqarika, wa firagaka qabla syaflika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yakni masa mudahmu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Menurut Imam Al-Ghazali, kelima perkara ini tidak kita rasakan hasilnya, tetapi akan berbuntut penyesalan setelah 5 perkara ini, yakni masa muda, masa sehat, masa kaya, waktu luang, dan masa hidup. Jikalau masa muda saja malas beribadah, jangan harap ketika tua bisa bersemangat. Jikalau masa sehat saja sudah malas beribadah, jangan harap ketika sakit bisa giat untuk beribadah. Dan jikalau masa kaya enggan mengeluarkan harta di jalan kebaikan, jangan harap ketika miskin bisa mengeluarkan harta di jalan Allah. Dan jikalau ada waktu luang, enggan duduk menuntut ilmu, maka jangan harap ketika ada waktu sibuk, kita bisa duduk untuk menyempatkan diri untuk menuntut ilmu.
Jikalau masa hidup saja enggan bertakwa, enggan mengenakan jilbab, apakah sekarang mau tunggu mati? Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah pada suatu ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada para santrinya, apakah yang paling jauh di dunia ini? Maka para santri menjawab, langit, bulan, dan lain-lain sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, ya betul itu memang jauh, tetapi ada yang lebih jauh daripada itu. Apakah itu? Waktu. Ya, waktu. Karena waktu yang sedetik pun waktu yang telah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Pepatah Inggris mengatakan, time is money. Waktu adalah uang. Jadi, waktu adalah segala-galanya. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu kita dengan baik, karena waktu tidak akan bisa terulang. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang-orang yang akan merugi. Di sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, marilah kita bersama-sama untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita tidak bisa lagi merasakan indahnya hidup ini. Boleh jadi nanti, besok atau lusa kita sudah tidak bisa lagi merasakan indahnya hidup ini. Karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu kita dengan baik. Dengan baik. Mungkin sampai di sinilah apa yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.